Setiap kali memikirkan mau pulang ke Indonesia itu merasa ketakutan. Suasana di keluarga saya itu juga kayaknya itu panas, nggak pernah damai. Kau bisa mendapatkan doping tabungan terbuang. duit tuh lewat uang. Betul sekali. Berarti sama dengan saya. Perasaannya ya kayak sejarah berulang ya. Akhirnya didatangi makhluk sok-sok besar berbulu. Kalian para laki-laki jangan jadi pengecut. Kalau kau melakukannya maka kau harus bertanggung jawab. Allah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lisih. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari Hong Kong, tapi beliau sebenarnya aslinya orang Tulungagung. Jadi di Hong Kong sudah 20 tahun ya? 22 tahun. Oh, udah 22 tahun. Nah, ini pas kebetulan pulang ke Indonesia, ke Tulungagung, maka kesempatan ini dimanfaatkan juga untuk menemui kami di Markas Mata Langit. Betul, iya. Karena sebenarnya sudah lama merasakan gangguan di luar nalar ya Bu ya? Iya. Bisa diceritakan Bu, ini Ibu Heriati mengalami gangguan di luar nalar apa? Iya, jadi yang saya rasakan itu setiap kali memikirkan mau pulang ke kampung atau pulang ke Indonesia itu merasa ketakutan kalau pulang ke rumah saya sendiri gitu. Jadi ada apa saya terus sering merasakan panas Panglima. Terus Panas tuh di mana? Sekujur tuh? iya, pokoknya nggak enak gitu, apalagi kalau tidur. Terus suasana di keluarga saya itu juga kayaknya itu panas, nggak pernah damai gitu. Antara saya dan ibu, antara ibu dan adiknya ibu bule sama iya selalu itu ada ini nggak tentram lah gitu. Jadi makanya saya datang ke Markas Panglima Langit terus silaturahmi sekalian sama kepingin tahu apa permasalahan yang sebenarnya. Misteri ini ya? Iya betul. Katanya Ibu sempat menikah juga di sana? Iya. Dengan orang Hong Kong? Iya betul. 10 tahun. Maaf, saya tanya lagi flashback ya. Iya. Waktu ke sana itu Ibu dalam kondisi punya suami atau? Saya single, tapi sudah pernah nikah sebelumnya, punya anak satu. Single parent gitu ya? Iya, terus habis itu dapat ya saya rencana sih nggak cari suami, tapi kerja 2 tahun, dikenal orang sana, akhirnya menikah selama 10 tahun. Akhirnya mungkin saya mendapatkan hidayah karena tidak seiman, ya. Akhirnya saya memikirkan mau dibawa kemana hidup saya ini. Akhirnya memutuskan untuk berpisah. Saya saya seorang Muslim, jadi saya harus beribadah kan. Akhirnya ya saya pisahnya secara baik-baik. Sampai sekarang pun baik seperti saudara gitu, Panglima. Terus habis itu juga nggak rencana juga kok ketemu itu sebenarnya teman lama, akhirnya menikah. Terus sekarang udah saya ini proses ke Hong Kong Panglima, jadi kita bisa tinggal bareng di sana. Jadi di sana itu Ibu ketemu teman lama yang udah sama-sama di Indonesia, tapi dia sama-sama bekerja di Hong Kong? Enggak, itu pertamanya ketemu teman sekolah perempuan sebangku, dan dia kebetulan nikah tetangganya dan teman juga suami saya ini. Jadinya suami saya itu udah nikah juga, tapi ada masalah jadi udah enggak ini. Karena dulu pernah kenal sama saya, dia kok kepikiran nyariin saya gitu Mbak Ratna. Akhirnya dengan pertolongan teman kita ketemu lagi. Akhirnya berarti beliau pun juga single parent? Iya. Terus nyusul ke sana? Iya, akhirnya setelah nikah di Indo Agama, terus saya bawa ke Hong Kong, nikah yang secara sipilnya di Hong Kong Panglima. Iya, jadi prosesnya biar mudah. Akhirnya ya alhamdulillah sudah bisa tinggal di sana bareng untuk mencari rezeki. Terus Ibu yang punya anak satu itu yang dari suami pertama, iya, katanya yang pertama. Kecelakaan, Iya, yang kecelakaan? Iya, kecelakaan. Iya. Sudah meninggal? Iya, sudah meninggal. Laki-laki? Iya, laki-laki itu tahun 2014 Panglima. Berarti Ibu udah nggak anaknya? Nggak ada, iya.
sudah berpulang ya? Iya, iya. Nah, terus kan pertama Ibu ngirim foto nih, saya Iya. pengen mencari tahu nih kok saya merasa nggak nyaman nih hidup saya gitu kan. Iya, benar. Nah terus setelah dipantau Panglima, waktu itu Panglima pantau Disukain genderuwo nah, Panglima. Ya. begitu dapat informasi itu katanya Ibu nangis Panglima. Iya, saya kenapa gitu loh Panglima. Ya memang udah saya ngeliat juga tadi barusan, saya juga lupa tuh yang pernah bilang sama ibu-ibu disukai makhluk seperti genderuwo. Iya. Tapi tadi juga saya ngeliat tuh ada makhluk tinggi besar hitam berbulu itu yang memang menyenangi gitu saya lihat. Menyenangi, dan saya melihat ada sosok anak kecil yang mengikut ibu. Habis itu ada siluman kelawar juga saya lihat. Loh, Habis itu ya mungkin itu saya pernah waktu proses di penampungan itu Mbak Ratna masih di PT ya, belum berangkat ke Hongkong itu saya tuh memang dibangunkan kelelawar besar Panglima. Saya gelebur-gelebur terus habis itu saya dengar adzan. Itu nggak ada yang bangun, saya sendiri yang bangun terus Mbak sampean dengar adzan nggak? Jam berapa sih Mbak adzan sekarang? Jadi saya tuh kebingungan sendiri Pak. Ya itu Panglima Itu bilang saya kejadiannya berarti 22 tahun yang lalu. iya sebelum proses ke Hongkongnya kan di PT Pak Iya, Lima. iya, Jadi iya. itu nah ini saya ingat. Nah itu siluman kelawar terlihat, habis itu ada makhluk api yang disebut banaspati. Jadi badan terbalut pocong juga, dan makhluk hitam ini memang menyenangi ibu gitu. Jadi makhluk hitam ini yang kelawar itu hitam juga tapi beda ya, beda dengan yang itu yang terlihat saya gitu. Jadi auranya seperti terkunci dan tertutup jadinya. Gelap. Iya Panglima ya. Jadi saya itu kadang-kadang kalau melihat orang itu perasaan saya sendiri. Kenapa ya dia kok terutama yang orang laki ya. Itu kok kayaknya itu kayak nggak suka gitu sama saya gitu. Tapi Ibu nggak merasa punya salah apa? Saya nggak pernah, kadang-kadang orang nggak kenal pun kadang-kadang lihat saya itu kayak Ini ada makhluk yang mau pergi Ibu, jangan takut Bu. Siapa kamu? Ini kayak kelelawarnya nih. Dia ada Siapa saya. kamu? kenapa ngikutin saya? Salah saya apa? Oke, salah. Saya minta maaf kalau saya punya banyak salah. Jelaskan, menurut kamu akeh itu apa? Cukup pergian kau tak pernah merasakan ketenangan. Iya betul. Semenjak kepergian siapa? Kepergiannya siapa? Laki-laki itu Coba kasih penjelasan yang benar. kepergian selalu saja kegelisahan, rasa was-was menghantui hatimu. Iya. Apa iya? Ya pokoknya was-was yang sedih yang nggak Nggak karuan jelas. gitu. Iya nggak jelas, saya sendiri nggak tahu. Kenapa seperti itu? Apakah itu gara-gara kamu? Akan datang selalu menghampiri di saat aku menghampiri. Kau merasakan panas tubuh belakang. Punggungnya berasa panas. Mungkin ya Mbak Ratna. Terutama Kejadiannya udah kalau- lama ya? Iya, kalau pas pulang Indo itu saya rasanya panas sekali. Terutama di kamar saya. Kenapa setiap pulang ke Indonesia ibunya merasa kepanasan? Karena kau tertanam di tanah, Di tanah tempat tinggalnya. bukan terpendam. Bedanya apa tertanam dengan terpendam? Tapi kau diutuskan untuk di rumah. Berarti ada orang lain yang mengirim, bukan tuan rumahnya sendiri yang bikin penjagaan, itu maksudmu? Bedanya? Kau terkirim Jadi makhluk kirimannya. Di rumah dia itu berarti ada yang mengirim. Siapa dia? Laki perempuan. Makanya ibu rasa panas kan kalau di rumah Iya, masuk. iya. Hawa. Terus itu karena kiriman buat saya atau buat Buat keluarga siapa? saya yang lain. Targetnya untuk siapa? kau terpejam sama seperti isi rumahmu. Selalu saja ada pertikaian, Itu nggak tentram kan? pertikaian. Walaupun dengan orang tua sendiri. Iya, saya tuh kadang-kadang cuek kalau ngelihat ibu saya. Tapi bapak masih ada? Nggak ada. Oh tinggal ibu. Iya. Yang buat Kami datang untuk perpecahan. memang ditugaskan untuk membuat hawa apa ya? Huru-hara. Cerai berai huru-hara gitu sekeluarga. Dia bukan untuk sebuah Penyakit. penyakit. Jadi berarti dikirimnya tuh untuk satu rumah itu biar huru-hara.
biar bertengkar Biar terus. bertengkar terus. Iya memang nggak ada ketentraman Panglima. Jadi Ada aja selisih saya paham. tuh kadang-kadang saya mengarahkan gitu dia malah tersinggung terus malah ini jadinya Musuhin. iya musuhin. Jadi kalau saya berani sama orang tua tuh saya takut itu kan durhaka dosa, nanti. durhaka. Tapi kalau saya nggak ini tuh kayak mancing kemarahan gitu. Kami datang untuk membuat suasana memanas. Siapapun yang ada di tempat itu. Di rumah saya Yang di maksudnya. Tulungagung itu. Iya, di rumah saya maksudnya. Orang yang nyuruh. Ada kesejukan. Iya, betul. Dan Iya, nggak ada kesejukan. Saya tuh kepingin tentram, pingin ini tapi selalu. Siapa aja yang tinggal situ? Ibu. Sekarang cuma ibu, terus sebelahnya gitu adik ibu saya sama anaknya. Satu halaman. Iya, jadi gini rumah sini saya, sini bule, sini belakang ini kakak saya. Berarti yang di rumah ibu hanya berdua, ibu Iya, dan orang saya tua. dengan iya. tapi kau rasakan di rumah yang berbeda itu berbeda rasa dengan tempatmu. Walaupun kau telah terpejam, tapi kami akan terus membuat perpecahan. Kamu tuh disuruh oleh siapa? Laki atau perempuan? Sama seperti dirimu. Perempuan. Berarti itu udah lama sekali ya, Mbak? Iya. Karena saya nggak ngerti. Berapa tahun sudah? Sudah bertahun-tahun. Dari tahun 2000 berapa? Tahun-tahun tuh. Heeh. Apa itu? Huruf atau angka? Satu, Heeh. 2 3 sembilan. Oh, 93. Berarti 1993. 20 tahun lebih. Iya, memang ibu ke Hong Kong sudah 22 tahun ya, Bu? Iya, Berarti ini 90. dikirim sebelum ibu ke Hong Kong. Oh, siapa? Perempuannya Terus itu salah saya apa maksudnya itu? lebih tua atau lebih muda dari ibu? Coba ingat-ingat sambil ingat-ingat kejadian apa di 93. Ke Hong Kong tahun berapa? 98. Oh iya. Dia lebih tua. Lebih Perempuan tua. lebih tua. Terus ciri-cirinya? Lebih tua dari ibu. Terus ciri-cirinya apa? Berbahasa dia sama. Berbahasa Jawa berarti. Jawa, iya. Terus apa nih? Apa itu? Namanya? Ini dia mau nulis huruf kayak ini. N. Mengandung huruf N. Siapa ya? Perempuan lebih tua mengandung huruf N. Apalagi ciri-cirinya? Terlalu lama Iya, terlalu lama, 93. 30 tahun. pisahkan. Telah lama ingin dipisahkan. Oh, sama siapa? Ibu tadi bilang dipisah sama siapa? Oh, itu berarti. Terus kenapa masih bertahan sehingga ibu akhirnya bermusuhan dengan semua orang, termasuk ibunya sendiri? Masih panas kenapa di rumah saya? Karena kami selalu ada. Iya, karena belum ada yang bersihin, Bu. Kan belum ada yang bersihin. Apa pernah ngundang orang untuk membersih? Enggak. Karena saya ini kan terinspirasi banyak masalah, mungkin terus saya mikirnya kok mirip-mirip ini. Akhirnya saya kepikiran harus ke ahlinya gitu. Ke ahlinya ya. Iya. Ayo maju lagi, Bu. Biar jelas. Kau bertempat seakan kau tidak merasa nyaman. Iya. Bu, selama di Hong Kong 20 tahun itu kerja di mana-mana nggak nyaman? Nggak nyaman, nggak kerasan. Saya juga pernah ini kepikiran juga Panglima, apa karena rumah di sini ini juga begitu atau cuma di Indonesia gitu loh Panglima, kok dimanapun itu nggak pernah nyaman. Bereaksi Iya. aja. Iya, akhirnya saya itu berusaha untuk hijrah, beribadah semaksimal mungkin gitu. Ya minta mohon maaf ya, ampunan sama Gusti Allah. Pengen tobat ya. Pengen tobat ya, istilahnya seperti itu. Nah, saya pengen tahu, berarti kamu tuh dikirim dari perempuan itu yang pengen misahin. Selain kamu ada makhluk apa lagi? Makhluk yang tinggi besar hitam itu teman kamu bukan? Itu dari golongan kami yang sering terlihat
Iya, anak kecil. Pokoknya ada anak yang dibawa itu katanya bisa melihat gitu, katanya di situ ada yang tinggi besar. Tapi saya sendiri belum pernah dilihatin. Itu kamu ya yang di kamar saya itu katanya. Itu kelompoknya dia. Kelompoknya. Dia kan relawar, yang hitam itu temannya dia. Iya. Jadi ada memang ada ya di kamar saya ya. Dia yang menunggu ngapain harus di ditunggu? saat kau tertidur. Pas gue tidur dijagain sama dia, ditungguin. Buat apa Ibu pernah dijagain? merasa kelindian apa enggak? Enggak. Cuma kadang-kadang ini takut sekali saya. Ketakutan. Iya, walaupun saya udah tidur gitu, tengah malam bangun tuh takut sekali gitu, Bang Kayak Lima. ketakutan sendiri. Iya, ketakutan tuh terus ini detak saya nih kayak Berdebar. iya, berdebar-debar ini apa Karena saya ada dia, ada makhluk hitam itu di samping ibu, di batinnya ngerasakan begitu. Gitu. Iya, tapi saya berusaha ya udah istighfar, udah ini baca ayat kursi gitu, tapi masih kayak Ketakutan. Iya, masih nggak Kenapa bisa dia? hilang gitu. Tidurnya diganggu kayak gitu. Dia yang selalu ada denganmu. Tujuan dia apa? Untuk apa? Biar apa? Untuk apa tujuannya? Ngapain dijaga-jagain? Siapapun yang melihatmu akan membenci. Iya, Hawa kadang-kadang- itu yang dimunculkan oleh makhluk Iya, ini. makanya saya tadi cerita. Kesannya kayak nyebelin gitu mau. Iya, jadi saya tuh nggak kenal Panglima, tapi orang laki tuh kayaknya tuh ngelihat saya tuh kayak yang saya itu kotor apa kesel apa jijik Sebel. gitu. Kenapa ya? Saya tuh nggak kenal, nggak salah gitu. Ini dari arah yang sama berarti kamu yang makhluk hitam. Terus apa lagi? Pembal kain putih itu akan menutup apa yang kau punya. Gimana maksudnya menutup? Maksudnya yang kupunya Pembalut kain kapan, pocong. Akan kau mengembang apa yang kau punya. Ibu usaha apapun nggak maju-maju, kayak kehidupan ibu tuh Iya, nggak makanya- berkembang gitu. Iya, makanya saya merasa di Hong Kong tuh merantau segitu lama itu saya nggak punya apa-apa karena kadang-kadang udah semangat kerja terus males yang luar biasa itu Panglima Yang buat dia malu yang- siapa? Itu pembal kain putih. Pocong itu yang bikin malas. Biar ibu nggak berkembang, biar mandek. Iya, Karena pocong itu dia tak bisa melangkah lebih jauh Iya, pocong kan di situ aja. nggak maju-maju. seperti yang kau miliki. Kau bisa mendapatkan tapi Nggak punya tabungan. buang. Jadi kayak duit tuh lewat doang. Betul, nggak sempet betul nabung. sekali, betul sekali. Dan kau akan selalu ada di bawah. Jadi nggak boleh punya apa-apa gitu Gagal ya. terus susahnya. Biar nggak maju. Ya biar nggak maju. Terus saya tanya, itu kejadian anaknya kecelakaan tuh sampai meninggal itu apakah ada peran serta kamu? Itu bukan campur tangan kami karena itu sebuah kelalaian. Nih, terus apa lagi yang sudah kalian buat tuh dengan komplotanmu? Kenapa selalu ketakutan kalau pulang ke Tulungagung? Iya, kenapa? Karena di tanahmu bangsa kami berada dan anak-anak kecil bangsa kami sudah mengencing tanahmu. Gak sopan kata tanah ibu dikencingin katanya. Kenapa? Karena itu akan membuat manusia menginjak tempat itu merasakan kegelisahan. Berarti bukannya ibu tuh yang ke rumah merasa nggak nyaman. Kalau ada Semua. tamu keluarga itu pasti juga ngerasa nggak nyaman. Hmm. Dibuat gitu. Ya udah, kamu mau apa nih sekarang? Tobat aja kamu. Aku Tobat aja kamu mau. akan bertahan. Jangan. Tobat aja kamu. Pergilah. Jangan, udah cukup lama, udah cukup lah kalau membuat saya seperti ini. Selalu sedih dan resah, panasan. Tobat aja kamu ya. Masuk Islam mau. Makhluk halus. Tobat masuk Islam mau. Mau. Sini tangannya. Sini tangannya. Ayo. Tobat masuk Islam. Saya mau nanya dulu apa? Sebelum saya hijrah rajin ibadah itu, saya itu kalau mau mikirin mau masuk masjid itu takut sekali, Oh, Mbak Ratna. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah Udah enggak ya? mulai beribadah saya. karena ibu lawan sendiri. Iya, saya ya, lawan bagus sendiri, bagus. ya. Kamu dulu gimana masuk ke badan ibu? Tapi dalam
rakaatmu terkadang kau lupa. Wajar ya kalau sholat lupa, sering nggak? Iya, dikacaukan gitu. Oh. Ini iya. Kadang itu baca apa kalau nggak cepet gitu malah apa ya ini tadi. Terus ini rakaatnya berapa gitu. Makanya saya sering lihat di konten Panglima itu mungkin juga ada kaitannya. Makanya saya ini Kesini. iya ini. Itu Jadi yang membuat kamu ya berarti. Jadi dia mengganggu ibadah ibu, dibuat nggak konsen, nggak fokus gitu. Iya. Ayo sini, tangannya. Tobat aja, ikut saya. Ayo. Ya, jangan ganggu saya lagi ya. Apa itu dia mau ngomong apa? Biar kamu jadi makhluk yang beriman, suci, beragama. Oh, mau tobat dia. Mau tobat dia Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau menipuku. Enggak, saya tidak menipu kamu. Siapa yang menipu? Asyhadu an la ilaha illallah Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu belajar ngaji, belajar sholat, nanti ada yang jemput kamu kemari, ya. Apa yang dirasakan di tubuhmu? Saya Kenapa sayapmu? tak ada Sayapnya hilang. Berubah wujud. seperti kalian. Oh, jadi wujud manusia sekarang. Namanya siapa? Akan menggantimu. Aku kau pergi Iya ya. Kamu belum jawab rasanya apa sekarang? dingin. Dingin, sejuk. Tak ada barang api di dada. Nggak ada bara api di dadanya. Alhamdulillah. Kita ini ya bareng beribadah, semoga dosa-dosa kita diampuni. Gusti Allah ya, menjadi makhluk yang mulia ya, jangan mengganggu orang lagi ya. Mau sampaikan apa ke Bu Heriati? Coba, kamu kan selama ini udah ganggu dia. Apa? Akan saya Ya, aku maafkan. Aku juga maafkan saya, keluarga saya ya kalau punya kesalahan. Kita sekarang udah hijrah, bertobat. Kita beribadah yang lebih baik lagi ya. Semoga diampuni oleh Gusti Allah ya. Amin. apa itu? Amin. Amin. Semoga doa Semoga kita dikabulkan oleh Allah. dikabulkan doa-doa kita. Doa kita diijabah Allah. Semua kebaikan. Udah ikhlas ya, Ibu Heriati juga udah ikhlas maafin kamu. Dia juga ikhlas minta maaf. Kamu juga ya. Selama aku menyakiti Iyalah. kehidupanmu, bahkan menyakiti ragamu, Iya, rasa. menyakiti rasa. Iya, mudah-mudahan sekarang kita seiman. Saya sudah nggak merasakan kegelisahan yang seperti sebelumnya ya. Udah bersih, nggak mengganggu ibadahku. Jadi kita sama-sama bertobat, beribadah dengan baik ya. Kamu namanya siapa? Aku tak mempunyai nama. Kasih nama Panglima aja. Masa ini Saya kasih nama kamu Muhammad Idris. terima kasih. Ya. Ya udah kalau gitu terima kasih ya Idris. Terima kasih. Semoga anakmu
bisa menontonmu nanti. Amin. Surga ya Allah. Amin. Surga, semoga dia bisa menjadi penolong. Amin. 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 Ya udah kalau gitu Muhammad Idris Akan sudah ditunggu. udah ditunggu Ya, katanya. ya silakan. Pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Angkat aku. Mbak dipanggilnya Ati. Sinti gitu, Heriati, jadi di rumah mati. Maju lagi. Lagi sinten. Ojo mesuhan karo pomo. Jangan marah sama ibu ya maksudnya. Maaf ini dengan siapa ya? Mbah atau Eyang? Toh, Mbah To. Mbah Kong ini berarti. yo Mbah Kong. Mbah To ini dari jalur ayah atau ibunya Bu Heriati? ono perkorone jamane kowe gadis ki lho. Iya, nggih. Perkorone angel dikandani. Iya, apunten. Berarti pas Kabeh sekolah. urip kuwi Nggih. apa sing dirasakno saiki lembarane urip saka biyen. Nggih, Kadang rak sadar ora sadar ya kuwi sing dadi ya kuwi. nggih. Apa sing dirasakno, apa sing dipangan kuwe sing ditanem. Nggih. Mbok apa awakmu mbok orang tuamu dhewe. Nggih. Soale ki kehidupan keluargamu iku yo kaya kuwi pancen Nggih. Kayak kue itu piye maksudnya Mbah? Tentrem nggih, Mbak nggih. boten tentram saka biyen kowe urung kawin. Maksudnya Nggih. dari ibu masih muda? Nggih. Iya, Nggih ngapunten. Nami kula tasik enom-nomane nakal, mboten kenging dikandani. lah yo kuwi soale ki yo kabeh wong tuwa yo duwe peranan penting karo anak-anake. Nggih. Lah piye wong tuwamu uripe sibuk mergawe kagem keuripane anak-anake. Ibu berapa bersaudara emang? 2 Ibu sama kakaknya sama adiknya? sama kakak laki, tapi beda bapak. Nah yo kuwi soale mbokmu ki sejene duwe peranan kabeh. Iya. Mungkin saya tahu itu. Kehidupanmu itu sejak dulunya sudah bermasalah dari orang tuamu dan juga dirimu. Jadi permasalahan ini ada. Inilah sing dikandani jenenge urip. Apa sing dilakoni wong tua kabeh dirasakno karo anak putu. Makanya jadi orang tua dilakoni yang benar, Iya ya. diperankan yang baik, ben ora dadi titisan sing elek kagem anak putune. Leres Mbah niku. Iki bocah iki boten ngerti sapa Pak ini. Ibunya nggak ngasih tahu. Ngasih tahu, tapi setelah SMP itu saya cariin bapak saat itu bapakmu, saya cariin, dia bilang aku bukan bapak. Sejak itu saya tuh kesedihan, tapi saya nggak Tadi berani DE ngomong. ora di aku. Inilah permasalahan yang sebenarnya. Beliau nggak bersalah. Nah itu dia. Jadi saya itu mengatakan hati-hati menjadi orang tua. Bener. Orang tua itu adalah seorang pelindung, penolong, pengajar, pengayom, pendidik. Nggih. Sing penting dirimu adalah keyakinanmu terhadap Allah,
bahwasanya aku ini adalah hamba-Mu dan umat-Mu. Kemiskinan seseorang itu adalah ujian, bukan siksaan. Kau terlahir dari keluarga miskin, bukan berarti kau sengaja disiksa. Justru disitulah letaknya di mana kalian itu teruji sebagai hamba yang terpelihara. Justru orang yang teruji itu doanya cepat dikabul. Makanya orang-orang itu diwajibkan bersedekah kepada orang miskin. Kenapa? Dia mendapatkan pahala di sana. Tapi manusia itu terkadang lemah. Kuwi siji urusane awakmu. Ojo salahke sapa-sapa. Iki ditampa. Iki uripmu, iki ujianmu. Kabeh apik kagem awakmu. Pikiranmu ngandani ki elek uripmu, buruk uripmu, tapi lantarane Gusti Allah kei peranan penting kagem awak nan jiwamu ben kowe dadi menungso sing luwih tingkatane. Mulane kuwi dikei iki yang sudah berlalu dalam kesalahan sudah jangan lagi diumbar, jangan lagi disedihi. Kamu melakukan itu dan kamu tidak disukai oleh pihaknya itu, dan kamu sudah dimusuhi dan kamu pun sudah tahu langsung. Maka itu sang pemilik itu sayang, maka anakmu dijemput di bulan yang suci. Oh iya, Masya Allah. Karena dia tidak dapat dosa atas perbuatan orang tuanya. Iya benar. Ingat, perbuatan dosa kedua orang tuanya tidak jatuh kepada anaknya. Cukup itu ditanggung kepada yang melakukannya. Jangan katakan itu anak haram. Iya benar. Tidak boleh. Mungkin saat itu dia sempat dibully teman-temannya kali. Bukan, dia nggak digituin sih. Tapi dek kroso. Iya, kan dia nggak Aku punya kira ayah. di aku kageme bapak aku dan keluarga aku dewe. Berarti sama dengan saya. Nah, Ya kayak sejarah berulang ya. Pergi itulah untuk mencari apa yang menimpamu, kesedihanmu yang terus menerus hingga saat ini yang tidak bisa hilang dalam jiwamu karena jiwamu meronta. Iya, Aku ini anak Esop iya, itu yang masih ada selalu di. dan anakku merasakan apa yang aku rasakan, persis kejadiannya seperti itu. Jangan berulang. Ya sejarah berulang gitu. Jadi keputusan datang ke sini udah bener Mbah To ya. Alhamdulillah jadi Mbah To jadi ngasih penjelasan. Ya, surat taubat. Nah, itulah baiknya Gusti Allah ki, dia tidak melihat kamu anaknya siapa. Dia tidak melihat perbuatanmu yang lalu-lalu, tapi dia melihatmu saat ini yang kau sudah menutup auratmu dan mencoba untuk memperjuangkan ibadahmu, menunjukkan ketakwaanmu karena berdasarkan keimananmu bahwa kamu adalah seorang muslimah sejati. Itu sing ditelok. Kowe ojo mikir sing ora-ora. Ojo dipikirno. Iya. Pikirno sing digawe masa depanmu piye. Iya. Karena Allah melihat masa depanmu bukan masa lalumu. Iya betul. Iya, betul. Terima kasih. Nanti insya Allah setelah dibersihkan. Jadi penyakit-penyakit itu tumbuh berdasarkan dari kesedihan batin Iya, betul. yang mendalam. Mudah-mudahan Maka itu jangan salahkan ibumu. enggak. Ini adalah sudah bagian
ujian penghidupanmu. Iya. Ditompo apik pokoknya. Nggih. Prasangka baik sama Allah aja. Suamimu pun yang sekarang tidak melihat latar belakangmu, tapi melihat ketulusanmu sebagai istri yang baik. Suami saya baik sekali. Nah itulah, Hadiah dari Allah ya. sayangi anaknya seperti anakmu sendiri. Hormati ibumu, karena bagaimanapun dia sudah memperjuangkan hidupmu, sekalipun dia tidak didampingi oleh suaminya pada saat itu. Iya. Kau harus ingat, Iya, saya ingin damai rumah tangga, saya ingin beribadah dengan baik, mencoba minta ampunan buat semua keluarga saya. nah kui ben akur kabeh pokoknya. Bagaimana tidak kamu terus didatangi oleh mereka, karena mereka memanfaatkan kesedihanmu. Kamu tidak bersalah. Ini semua adalah memang yang harus dilakoni untuk kamu bisa lebih kuat lagi dalam mengendalikan diri, mengendalikan amarahmu, mengendalikan nafsumu agar kau selamat. Ingat, siapapun yang bisa mengendalikan dirinya dari amarah dan hawa nafsu, maka dia akan selamat. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Iya. Manusia selalu begitu, tidak bersyukur dengan keadaannya. Di luar sana banyak manusia yang mengharapkan keturunannya, tapi di satu sisi yang lain manusia merasa keberatan Iya ya. dengan titipannya, Merasa sebagai beban ya. menjadi beban. Udah menyesali. Saiki wis, Mbah. jangan lagi bersedih, karena sedih adalah Celah tempatnya ya. Oh iya. sumber penyakit, Iya. baik penyakit hati dan penyakit ragamu. Iya. Kalau pikiranmu tenang, pikiranmu sehat, maka ragamu pun pasti akan sehat. Kau bekerja dengan tenang, kau bekerja dengan kuat, kau bisa membahagiakan orang tuamu dan juga keluargamu. Wes ngono kuwi Makasih ya, sudah Mbak. jelas permasalahannya, maka ini tak kandani. Wes kuwi perkara nih. Oke. Jangan lagi ada keganjalan di dalam dirimu. Oke. Kamu lebih beruntung, kamu dirawat oleh ibumu walaupun kau tidak diaku. Iya sih, benar juga. Cari alasan untuk bersyukur, Bu. Iya. Dalam kondisi Jadi bagaimana kau merasa dirimu tidak beruntung? Iya. Banyak di luar sana yang jauh sekali tidak beruntung dibandingkan hidupmu. Iya. Kau mempunyai raga yang sempurna. Iya. nggak cacat ya, alhamdulillah. Memang kamu yang mau hidupmu seperti ini? Tidak. Ini semua adalah titipan, ujian untukmu supaya kau kuat. Iya. Sekarang kamu itu sudah harus ditenangkan dirimu, Iya. karena kamu membuka pintu yang tidak terlihat mereka untuk mendekatimu, menyambangi tubuhmu, karena kau sering sekali menangis dan bersedih, maka dia senang untuk menyambangimu. Kenapa kau tidak betah di kamar tidurmu sendiri? Ya, kenapa tuh, Mbah? Karena itu berhubungan dengan hubungan intim suami istri yang tidak terwujud. Kau kecewa. Seharusnya aku dalam kondisi seperti ini harus ada suami yang mendampingi. Tidak. Itulah kenapa dihinggapi tempat itu. Akhirnya didatangi makhluk sosok besar berbulu Mencinta sama ibu. yang akhirnya menggantikan posisi yang kau butuhkan. Seakan dia menawarkan diri untuk menjadi pendampingmu, mengikutimu, bergolo ireng. Bergolo. Iya benar, makhluk yang besar gede itu bergolo namanya. Tapi saya nggak pernah diperlihatkan. Lah yo ben kowe ora krasa, Nggih. ben kowe ora percaya, ben dhek nyaman Nggih. neng sisimu. Sing lantari jantung bek 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 kuwi ya dhek.
Oh, nggih. Iya, kadang-kadang tidur gitu kok bangun itu takut, terus kayaknya itu deg kayak Di sebelah itu. Saiki tulung ngono ben dhek tenang jiwane, ben ora ana pikiran sing ora-ora. Iya. Janji tenangkan dirimu, lepaskan semuanya. Yang harus kau ingat bahwasanya kau itu punya Allah yang menciptakan dirimu. Iya. Semuanya ujian. Iya. Sing tenang ngono. Yo, Pakmu sayang. Walaupun dia bukan ayah kandungmu. Ayah tiri ada, Ibu? Enggak ada. Ayah yang mana yang dimaksud Mbak Toh? Ada yang ayah angkat. merawatmu, Oh, mungkin Mbak yang punya ayah tidak angkat. terlihat. Siapa Mbak? Maka kau sering melihat ada sosok wanita cantik dan sosok bayangan hitam di dekatmu. Pernah lihat? Kayaknya nggak pernah kalau wanita cantik, tapi kalau kayak sekelebat tuh mimpi kadang orang yang ganteng sekali, tapi siapa ya dia gitu, tapi saya nggak. Apa itu Mbak? Siapa Kau beliau itu? dijaga oleh sepasang Suami istri. ratu dan raja Oh, dari mana mereka itu Mbak? dari kediaman rumah orang tuamu yang sayang terhadap dirimu. Semacam orang tua Karena angkat, orang tua asuh. makhluk itu tidak mempunyai keturunan, Oke. maka kau yang dipelihara, maka kau tidak secara langsung diperlihatkan, tapi kamu mempunyai rasa yang kuat. Oke. Ya secara batin. Makanya Dia saya tidak kemana mau saja nggak hadir. pernah takut saya. Karena dia takut. Aku takut kehilangannya. Aku hanya melantari apa yang ada dalam kehidupannya. Tidak ada batasan. Makhluk kami menyukai bangsa manusia karena rasa itu kebebasan. Tapi penerimaan adalah milik pribadi. Masing-masing. Kowe urip ning duniamu dhewe, sing sayang urip ning duniane dhewe. Oke. Kowe sing hati-hati, ojo nurut ke sedihmu, tapi kamu bukalah matamu, lihat keluar sana yang lebih menderita dibandingkan dirimu. Biar kamu lebih bersyukur. Iya betul. Iya, saya selalu kadang juga berpikir seperti itu. Sekarang dia sudah mulai baik, sudah mau semangat untuk sholat. Beribadah. Iya, doakan saya. Iya. Doakan Iya. ayahmu. Iya. Iya, saya selalu Mugi-mugi berdoa. Allah bin Fulan. Oh, ngaten nggih. Kalau kau tidak mengetahui namanya, Iya, saya selalu berdoa buat keempat orang tua saya, orang tua suami, orang tua saya, walaupun saya tidak, kadang-kadang dalam doa saya terselip rasa sedih itu. Siapa bapak saya sangat walaupun itu saya, iya, bin Fulan. Allah Atau jangan tahu, berlarut iya, sedihnya. iya, sangat tahu. iya, Cukup tahu saja siapa Tuhanmu. iya, Cukup itu. iya, Buktinya kau bisa mencintai siapa Tuhanmu karena kau yakin. Maka kau pun yakin dan ikhlas dengan kehidupanmu. Semuanya lantaran Allah memberi ujian ini untukmu. Semua atas izin Allah ya gitu. Maka itu kalian para laki-laki jangan jadi pengecut. Kalau kau melakukannya maka kau harus Bertanggung bertanggung jawab. jawab. Benar tuh Mbak. Kamu mengelak di dunia ini, tapi ingat bahwasanya Allah tidak pernah memejamkan matanya walaupun sedetik pun, maka dia akan mengetahui setiap perbuatan kalian. Ingat itu. Sing hati-hati aku tak mulai. Mbak, makasih matur Mbak. sembah nuwun. Kowe ojo Nggih, sedih penasihat. lagi, Nggih. aku ora seneng. Nggih. Ora mari-mari awakmu. Nggih, ngapunten, nggih. Nggih. Punten, nggih. Hati-hati. Nggih. Rawat ana mbokmu. Nggih. Ya. Nggih, nggih. Aku matur suwun. Nggih. Matur
betul sekali. Iya, makasih Mbah. Tabari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sikit terus matanya ke Panglima. Ya, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit yang berfungsi untuk membersihkan dan juga memagari badan Ibu Heriati dari pengaruh makhluk-makhluk yang jahat yang sudah bersemayam berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillah Ibu Heriati sudah diterapi, mandi air doa, dan sudah terungkap apa yang selama ini menjadi misteri dalam kehidupannya. Apa kesan-kesannya Ibu? Ya, saya merasa terharu sekali, semua sudah terungkap. Apa yang saya rasakan selama ini sudah plong sekarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Panglima Langit, Mbak Ratna Listi, serta semua tim. Ya, saya doakan mudah-mudahan semakin menolong banyak orang yang memerlukan. Ya, karena yang saya rasakan ini memang sudah lama sekali bagaimana cara menyelesaikannya. Alhamdulillah saya mendapat ridho dari Gusti Allah bisa sampai ke tempat markas ya Mata Langit. Terima kasih. Memang ujiannya kalau mau ke sini tuh ada aja Bu. Iya. Saya bilang sama Ibu alhamdulillah akhirnya sampai di sini. Ini semua udah takdir Allah. Udah takdir Iya, Allah. saya alhamdulillah lancar Panglima. Memang saya udah niatin gitu. Dan sekarang saya udah merasakan agak plong ya. Puas saja saya kesini ya. Terima kasih. Tadi waktu di terapi sakit nggak? Sakit sekali. Terus waktu dimandiin saya sudah kayak rasanya nggak kuat, kayak rasanya mau mati. Gelagapan ya. Sampai kayak nggak bisa nafas itu kayak ngomong apa surat Anas itu nggak nyampe terus kayak gelagapan kayak mati kedinginan gitu. Iya, alhamdulillah udah enak kan ya. Wajah Ibu juga lebih terang saya lihat. Iya, terima kasih. Semoga bersinar selama. Terima kasih. Ya, semoga kedepannya saya lebih ini bisa beribadah dengan lebih baik lagi ya. Ya. Amin. Baik Panglima, silakan disampaikan apa kesimpulan dan juga pesan untuk Ibu Heriati. Pesan saya jangan pernah merenungi, menyesali masa lalu yang pernah terjadi, tapi pikirkan perilaku terbaik apa yang harus kita lakukan di masa depan kita agar kita menjadi makhluk dan menjadi hamba Allah yang dimuliakannya nanti.
di akhirat sana. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak khilaf, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi bagaimana caranya kita di akhir hayat hidup kita menjadi manusia yang beriman dan diridhoi serta mendapat kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja. Iya, terima kasih. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat. Selalu ada pembelajaran yang Tuhan perlihatkan dari setiap kasus yang dihadapi oleh pasien kami. Saya mau ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratu Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.